Melakukan rutinitas yang biasa di rumah dan seorang yang tidak diundang datang ke rumahmu mencoba untuk melecehkan dan menghilangkan nyawamu sendiri. Dan hari ini kita akan membahas kasus yang berhubungan dengan kota Bayuangi, Sumatera Selatan. Halo, selamat datang di channel Niko Thomas. Hari ini kita akan membahas lagi kasus di dalam negeri. Dalam video ini kita akan membahas kasus tragedi yang mengerikan. Seorang murid yang tega menghilangkan nyawa gurunya sendiri karena hawa nafsu yang ditontonnya di film biru. Dan itu memacu adrenalinnya untuk mencoba melakukan hal yang lebih dari yang dia pikirkan. Kasus ini mengundang perhatian masyarakat, hubungan yang seharusnya yang dipenuhi dengan rasa hormat dan kepercayaan. Ardiansah adalah seorang pemuda yang saat 2020 lalu masih berumur 18 tahun. Sehari-harinya ia bekerja sebagai supir dan tinggal di Bayu Asin, Sumatera Selatan. Namun, di umurnya yang sudah remaja dan beranjak dewasa itu, Ardiansah memiliki dendam yang belum terlampiaskan. Dendam yang ia pendam sejak saat ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Ardi, yang dahulu bersekolah di SD Negeri 11 Muara Telang, menyimpan dendam dengan gurunya yang bernama Efriza Yuniar, atau bisa dipanggil Ibu Yuyun, 50 tahun. Diketahui rumah Ardi dan Bu Yuyun cukup dekat. Mereka bertetangga dan saling mengenal di luar dari bangku sekolah. Namun sifat Ardi sudah minus sejak masih kecil. Sejak SD, ia dikenal sebagai siswa bermasalah. Ia sering bolos, tidak sopan, dan pernah kedapatan mencuri. Hal ini membuat para guru sering menegurnya. Dan salah satu guru yang paling sering memarahinya adalah Ibu Yuyun. Oleh Bu Yuyun, Ardi beberapa kali dimaki karena susah diatur dan pernah dikatakan sebagai anak bodoh. Ucapan Ibu Yuyun ini nyatanya tersimpan di dalam hati Ardi dan tidak pernah ia lupakan, bahkan hingga ia sudah lulus dari SD tersebut. Beranjak dewasa, kelakuan Ardi masih belum berubah, bahkan semakin menyimpang. Ia kecanduan obat-obatan terlarang dan video biru. Parahnya lagi, Ardi yang rumahnya dekat dengan Ibu Yuyun sering mengintip sang guru saat mandi. Bu Yuyun yang berstatus janda tanpa anak itu memang hidup sendirian, sehingga perbuatan menyimpang Ardi ini bisa ia lakukan selama beberapa waktu tanpa diketahui. Hingga pada puncaknya, pada 7 Juli 2020, Ardi tidak bisa menahan hasrat birahinya. Sekaligus ingin melampiaskan dendamnya pada guru yang sudah mengejeknya bertahun-tahun lalu itu. Bermodalkan inspirasi dari film biru yang ia tonton, Ardi menyelinap ke rumah Bu Yuyun saat guru itu tengah mandi. Ia bersembunyi di balik kulkas dan menunggu Bu Yuyun keluar. Setelah Ibu Yuyun muncul, Ardi segera menghadangnya. Bu Yuyun sempat berteriak minta tolong dan membuat Ardi panik. Ia lalu mencekik leher Bu Yuyun dan menyumpal mulutnya dengan kain hingga guru SD itu tidak sadarkan diri. Setelahnya, Ardi melakukan hal yang tidak senonoh kepada Ibu Yuyun di ruang tengah rumah tersebut. Setelah nafsunya tersalurkan, barulah Ardi sadar kalau Bu Yuyun sudah tidak bernapas. Dan kemungkinan besar ia melakukan perbuatan itu dalam keadaan Bu Yuyun sudah meninggalkan dunia. Ardi lalu mengambil ikat pinggang dan kabel charger handphone. Setelah memuaskan hasrat birahinya, kini ia ingin memuaskan hasrat dendamnya. Ia ikatkan sabuk tadi ke leher Bu Yuyun dengan semaksimal dan seerat mungkin, lalu menariknya kuat-kuat. Belum cukup, ia juga melilitkan kabel ke charger ke leher Bu Yuyun. Ardi lalu mengikat tubuh Bu Yuyun dan memasukkannya secara paksa ke dalam sebuah ember di kamar mandi. Ia juga menutup ember itu dengan spray dan merapikan rumah Bu Yuyun agar tidak dicurigai. Dan terakhir, ia mengambil 2 ponsel Bu Yuyun, mengunci pintu rumah, dan menaruh kuncinya di bawah keset di depan rumah. Semenjak kejadian itu, Bu Yuyun tidak hadir di sekolah, dan tidak juga dapat dihubungi oleh rekan-rekannya. Selain rekan profesinya dari SD, para tetangganya juga mencari beliau. Karena mereka tahu Bu Yuyun tinggal sendirian di rumah dan khawatir ia sedang sakit atau semacamnya tanpa ada yang mengetahuinya. Hingga akhirnya pada tanggal 9 Juli 2020, beberapa tetangga dan para guru lain datang ke rumah itu untuk memeriksa kondisi Ibu Yuyun. Setelah memanggil-manggil dan menengok pintu berulang kali, tapi tetap tidak ada jawaban. Secara kebetulan, mereka menemukan kunci yang ada di bawah keset sehingga bisa membuka pintunya dan masuk ke dalam rumah.
Awalnya mereka tidak menemukan hal yang janggal, semua rapi, namun sosok Bu Yuyun memang tidak ada di dalam rumahnya. Karenanya, beberapa guru serta tetangga kembali pulang dan mengira memang Bu Yuyun tidak ada di rumah. Namun beberapa di antaranya masih tetap penasaran, terus menggeledah setiap sudut rumah hingga ke kamar mandi. Dan saat melihat sebuah ember besar dengan kain spray yang menutupinya, salah satu guru bergerak untuk membukanya. Dan ditemukanlah jasad Bu Yuyun yang dalam keadaan terikat tali rafia tanpa busana dengan kepala berada di sisi dasar ember hijau berdiameter 60 cm itu. Warga segera melaporkan penemuan ini pada polisi. Olah TKP digelar dan barang bukti segera dikumpulkan. Dan termasuk keberadaan sperma yang masih ada di kemaluan korban. Setelah melalui penyelidikan dan ada saksi mata yang ternyata melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku. Saat ditangkap, tersangka tidak melakukan perlawanan. Tidak butuh waktu lama, tim Fuma Polres Banyuasin mengungkap kasus pembunuhan terhadap guru SD Negeri 11 Muara Telang, Efriza Yuniar alias Ibu Yuyun, warga Muara Telang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada tanggal 9 Juli 2020, tersangka Ardiansah, 18 tahun, warga Jalur 5, Marga Rahayu Marga Telang di Kabupaten Banyuasin ditangkap oleh pihak yang berwajib. Dan tersangka ini hendak keluar dari rumahnya Jalur 5 RT 6 RW 1 Desa Margahayu, Kecamatan Muara Telang, Banyuasin. Dan ketika dilakukan penggeledahan, didapati HP milik korban merek Vivo dan Nokia terdapat di dalam saku celananya. Ungkap Kapolres Banyuasin AKBP Dani Ardiantara Sianipar SLK didampingi Kasat Reskrim AKP Ginanjar SLK. Ardiansah berkata bahwa ia menaruh dendam pada Bu Yuyun sekaligus juga sedang mengalami gejolak birahi pasca menonton video biru. Dan selain itu, ia juga sempat menggunakan sabu sebelum menghabisi Ibu Yuyun. Dari penangkapan tersangka, diamankan barang bukti yakni 1 HP merek Nokia, 1 HP merek Vivo, ember warna hijau, 1 charger HP warna putih, 1 buah ikat rambut, 1 buah ikat pinggang coklat, dan 1 buah celana coklat tersangka. Dan 1 buah baju warna hitam Adidas serta tersangka diamankan di Mapolres Banyuasin. Itulah kisah tragis tentang seorang mantan murid yang berakhir dengan tindakan kekerasan terhadap mantan gurunya. Kasus ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga hubungan yang sehat antara guru dan murid, serta pentingnya perhatian terhadap kondisi mental dan emosional setiap individu. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama dalam menghadapi tekanan hidup yang bisa berujung pada tindakan yang tak terduga. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kita semua diberi kedamaian dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap permasalahan. Terima kasih.